salam sejahtera untuk Bapak-Bapak, Ibu-ibu, teman-teman, rekan-rekan, adik-adik mahasiswa sekalian, yang mana pada sore hari ini kita berkesempatan untuk berkumpul dalam webinar seri ke-9 kali ini yang berjudul tentang aplikasi teknik nuklir di bidang farmasi. Sebelumnya, perkenalkan, saya di sini sebagai moderator. Nama saya Nofran Putra Pratama. Saya dari Fakultas Kesehatan Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, Prodi Farmasi. Ya, di sini saya diberi kesempatan untuk menjadi moderator, di mana pada kali ini narasumber kita adalah Profesor Dr. Apoteker Aang Hanafiah Wangsa Atmaja. Saya bacakan sedikit CV-nya, Prof. Prof. Aang merupakan Purna Bakti Badan Tenaga Nuklir Nasional, kemudian juga merupakan dosen Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia, STFI Bandung, jabatan terakhir di Batan sebagai peneliti utama di PHLPN Batan, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Lembaga Perencanaan dan Pengembangan Tridharma Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia. Nah, riwayat pendidikannya pada S1 bersekolah di Institut Teknologi Bandung, ITB, Farmasi, dan S2, S3-nya di Fakultas de Farmasi University de Montpellier, Prancis. Maaf kalau salah penyebutannya, Prof. Kemudian banyak sekali pengalaman riset yang sudah dilakukan, ya, aktif melakukan berbagai riset kesehatan obat, khususnya di bidang pengembangan obat, kemudian aktif bekerja sama dengan lembaga litbang dan aktif melakukan bimbingan tugas akhir mahasiswa, dan juga aktif sebagai tim editor di beberapa jurnal ilmiah. Penelitian terakhir yang dilakukan Prof. Aang berjudul In Vivo Biodistribution of 99-MTC-MDV, ya, yang sudah terbit di Jurnal Indonesian Journal of Nuclear Science and Technology pada tahun 2020. Ya. Berikut merupakan sekilas sedikit tentang CV dari Prof. Aang, ya. Dan sebelum kita memulai, saya bacakan sedikit peraturan dalam webinar kali ini. Untuk peserta, di sini sudah otomatis di-unmute untuk suaranya, sehingga nanti fokus kepada suara narasumber. Dan kemudian untuk berdiskusi, nanti di akhir webinar kita lakukan diskusi. Dan yang ingin menanya atau ingin bertanya, silakan menulis pada kolom komentar. Dan yang ingin berinteraksi langsung, nanti silakan di kolom komentar untuk hands up atau lambaikan tangan, sehingga nanti kita akan aktifkan untuk mengaktifkan kameranya. Ya. Dan untuk peserta, di akhir nanti sesi akan ada link presensi untuk diisi, untuk mendapatkan sertifikat, dan materi pun nanti akan dikirimkan melalui email masing-masing yang sudah diisi di dalam form presensi tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya berikan kepada Prof. Aang untuk menyampaikan materinya. Baik. Oke, baik Bapak Ibu para peserta webinar yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang saya bisa bersilaturahmi melalui media ini. Alhamdulillah HPTFI juga telah memberikan kesempatan untuk saya bisa berbagi wawasan dengan Bapak Ibu dan hadirin peserta webinar ini.
tema yang akan saya sampaikan tadi sudah disampaikan bahwa kita akan membicarakan sedikit aplikasi iptek nuklir di bidang farmasi. Tentu karena waktu yang terbatas, saya hanya menyampaikan hal-hal yang umum saja mungkin, sifatnya review dan semi populer. Bapak Ibu, saya yakin juga yang saya sampaikan ini bukan tema baru mungkin bagi Bapak Ibu. Untuk Bapak Ibu yang sudah mengenalnya, anggap saja ini sebagai pengingat kembali. Dan untuk yang belum pernah mengenal atau yang baru mendengar istilah nuklir farmasi, mudah-mudahan ada manfaatnya sebagai penambah wawasan keilmuan khususnya di bidang farmasi. Baik, Bapak Ibu. Jadi istilah nuklir ini sebenarnya bukan hal baru sebetulnya bagi kita. Namun persepsi publik dan bahkan mungkin terbersit di benak kita juga banyak hal-hal negatif kalau kita bicara nuklir. Memang tidak bisa kita pungkiri, kita dikenalkan dengan nuklir itu karena adanya bom atom Hiroshima dan Nagasaki. Kemudian ada beberapa kecelakaan reaktor, misalnya Chernobyl, Fukushima, dan lain-lain yang cukup memberi kesan negatif bagi kita. Nah, begitu juga persepsi lainnya seperti di slide ini. Jadi kalau kita terkena radiasi katanya bisa menyebabkan kanker, gitu, ya, tumor, kemudian juga rambut rontok, bahkan mandul katanya. Ya. Jadi kesannya itu betul-betul nuklir itu merusak sehingga kesan di masyarakat itu kalau mendengar kata nuklir itu takut. Ya. Orang begitu mendengar nuklir langsung fobi dengan nuklir. Ya. Nah, Bapak Ibu, sebetulnya yang menjadi permasalahan itu bukan nuklirnya, ya. Karena kalau istilah nuklir itu kan berasal dari kata nukleus, ya. Itu artinya kan inti atom. Nah, di dalam atom ada proton dan neutron, ya, yang dikelilingi elektron yang bergerak di orbitnya nih, ya. Nah, apabila ikatan proton-neutron yang ada di dalam inti ini, kan ada energi ikat intinya yang kuat, ya. Apabila ada gaya tolak-menolak yang lebih besar dari energi ikat ini, maka jadilah atom itu tidak stabil. Ya. Nah, untuk dia ingin menjadi kembali ke keadaan stabil, karena secara alamiah hal-hal yang tidak stabil ingin balik ke keadaan yang stabil. Ya. Maka dia harus melepaskan energi. Nah, energi yang bergerak inilah yang kita sebut dengan radiasi. Ya. Prosesnya disebut radioaktivitas, dan tadi jumlah proton dan neutronnya nanti akan berubah. Ya. Jadi sekali lagi, kestabilan ini akan terjadi apabila gaya tolak-menolak yang mengenai inti atom itu lebih besar dari energi ikat intinya. Ya. Itu. Jadi sekali lagi, ya, kalau kita lihat yang berikut ini, ya. Jadi kalau ada suatu atom yang stabil, kemudian ada yang mengganggunya, misalnya ada neutron atau partikel yang dipercepat, maka inti atom itu menjadi tidak stabil, ya, tidak stabil. Kemudian tadi dia ingin balik ke keadaan stabil, maka dia harus melepaskan energi. Energi itu bisa dalam bentuk gelombang elektromagnetik atau bisa saja partikel. Gelombang elektromagnetik biasanya kita kenal dengan sinar gamma, sinar X, dan partikel yang dipancarkan itu bisa saja alfa atau beta. Ya. Jadi sekali lagi, atom yang secara spontan mengemisikan gelombang elektromagnetik, gamma atau sinar X tadi, atau partikel alfa, beta, dinamakanlah atom radioaktif. Atau kita sering mendengarnya dengan istilah radioisotop. Ya. Oke. Ini ada ciri khas radioisotop itu. Pertama, radiasi yang dipancarkan oleh radioisotop itu tidak dapat dideteksi oleh indera manusia kita. Ya. Tetapi kita bisa mendeteksinya dengan alat. Jadi alat khusus kita sebut detektor radioaktif. Ya. Kemudian radiasi dapat berpenetrasi ke dalam materi. Berikutnya, radiasi ini juga dapat mengubah sifat fisik, kimia ataupun biologi suatu materi. Ya. Dengan sifat-sifat inilah
maka kita bisa manfaatkan isotop itu sebagai pernut atau tracer, baik itu di dalam bidang kesehatan, misalnya diagnosis, kemudian di industri, hidrologi, pertanian, peternakan, pendidikan, dan lain. Karena tadi radiasi dapat berpenetrasi ke dalam materi, maka kita bisa juga gunakan untuk teknik radiografi, ya, di bidang industri misalnya. Kemudian teknik pencitraan tadi di kedokteran. Kemudian karena dia dapat mengubah sifat fisik, kimia ataupun biologi, maka kita bisa manfaatkan radiasi itu untuk mutasi radiasi atau terapi medis, ya, baik internal maupun eksternal. Nah, dengan kelebihan-kelebihan yang dimiliki isotop ini, karakternya, tentu orang banyak memanfaatkan, diantaranya di bidang kesehatan, industri, pertanian, kemudian masalah processing pangan, ya, hidrologi, dan ilmu-ilmu sains lain. Ya. Sedikit kita lihat dulu radioisotop. Tadi radioisotop itu adalah unsur radioaktif karena ketidakstabilan intinya. Ya. Untuk membuat radioisotop ada dua cara sebetulnya yang paling umum. Yang pertama bisa menggunakan reaktor. Kebetulan di Indonesia itu punya 3 reaktor. Yang di Bandung itu dayanya 2 MW, reaktor nuklir, ya, dekat kebun binatang. Kemudian di Serpong ada yang 30 MW, dan di Jogja sebetulnya ada reaktor kecil yang dayanya kurang lebih 100 kW. Ya. Nah, kalau kita lihat, jadi tadi ada 2 instrumen besar, reaktor dan akselerator sebetulnya. Kalau reaktor tadi menghasilkan neutron, kalau akselerator ini partikel yang dipercepat untuk digunakan tadi untuk menumbuk inti atom itu. Ya. Jadi inilah fasilitas produksi yang ada untuk mengaktifasi awalnya. Ya. Dari reaktor ataupun akselerator atau siklotron ini yang bisa kita gunakan, maka akan dapatlah isotop yang sangat sederhana. Ya. Kita sebut biasanya radioisotop primer. Tentu radioisotop primer ini karena sifat kimianya juga sederhana sekali, ya, tidak terlalu spesifik, dan mungkin begitu keluar dari reaktor atau akselerator, masih dalam keadaan banyak pengotor. Karena itu kita harus murnikan, ya, misalnya dengan destilasi, sublimasi, kemudian misalnya presipitasi, adsorpsi, dan lain-lain. Ya. Kemudian juga primer isotop ini, radioisotop primer ini, kalau kita ingin gunakan di bidang-bidang tertentu, misalnya kedokteran, ya, kesehatan, dan lain-lain, itu biasanya agak sulit masuk ke organ-organ tertentu. Ya. Karena itulah untuk bisa masuk ke target organ harus ada senyawa lain yang membawa isotop ini. Ya. Jadi kita reaksikanlah isotop yang dihasilkan dari reaktor akselerator ini dengan suatu senyawa. Nah, kalau senyawa itu bisa bereaksi, maka jadilah yang kita sebut label compound, ya, atau senyawa bertanda. Nah, apabila senyawa bertanda ini memenuhi syarat farmasi, disebutlah itu sediaan radiofarmasi. Ya. Yang mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana kita membuat sediaan radiofarmasi. Untuk jelasnya mungkin saya gambarkan secara skematik. Ini, jadi ada siklotron, ada reaktor, kemudian terjadi tadi reaksi nuklir, maka dapatlah isotop primer. Ya. Kemudian dari isotop primer ini kita olah tadi dengan destilasi, sublimasi, dan lain-lain. Kemudian dapatlah suatu unsur atau senyawa yang memenuhi syarat farmasi. Ya. Nah, kemudian tadi untuk digunakan di dunia kedokteran misalnya, baik itu untuk diagnosis ataupun terapi, maka kita langsung buat senyawa bertanda tadi, ya, istilahnya labeling. Kemudian kita dispensingkan, barulah dengan proses-proses farmasi yang konvensional, misalnya sterilisasi, pengawasan kualitas, dispensing, dan lain-lain, kita kirimkan ke pengguna. Ya. Itu secara selintas bagaimana kita membuat radiofarmasi. Ya. Nah, untuk apa sih sebetulnya isotop atau radiofarmasi itu? Di dalam dunia kesehatan, aplikasi medik, ya, jadi tadi isotop atau sediaan radiofarmasi itu bisa digunakan untuk studi in vivo di dalam tubuh, ya. Kemudian in vitro di luar tubuh, ya. Kemudian in vitro ini bisa gabungan in vivo dan in vitro.
Di samping diagnosis, tentu isotop itu bisa digunakan untuk terapi. Ya. Ini ada istilah-istilah mungkin nanti dijelaskan apa itu yang sumber terbuka dan sumber tertutup. Keduanya bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk terapi. Nah, di samping diagnosis dan terapi, bisa juga kita gunakan untuk analisis. Ya. Analisis biasanya untuk senyawa-senyawa yang jumlahnya sangat-sangat kecil. Ya. Ini kelebihan isotop, jadi kita tidak harus ekstraksi dan lain-lain. Itu biasanya dimanfaatkan di dalam bidang radioimunologi, ya, atau imunoradiometrik assay. Ini secara in vitro. Ya. Nah, di samping itu tentu ya, isotop ini bisa kita juga manfaatkan untuk penemuan atau pengembangan obat baru. Ya. Salah satu caranya tentu di bidang farmakologi, bagaimana sifat atau nasib obat baru itu di dalam tubuh, kita senyawakan dengan isotop, kemudian kita pelajari secara farmakologi itu baik farmakodinamikanya maupun farmakokinetik. Ya. Dan di samping yang lain itu di atas, isotop ternyata bisa dimanfaatkan untuk mensterilkan ya, alat kesehatan, atau kita bisa bikin sebagai itu untuk pengawetan ya, makanan biasanya. Itu peran atau kegunaan dari beberapa radioisotop, terutama di bidang kesehatan. Ya. Nah, masuk ke radiofarmasi, tadi sudah jelas ya, kalau ada senyawa ditandai dengan isotop, kemudian senyawa bertanda isotop itu memenuhi syarat farmasi, disebutlah sediaan radiofarmasi. Ya. Nah, kalau kita lihat sediaan radiofarmasi, tentu ada penggunanya. Biasanya sediaan radiofarmasi itu digunakan di bidang kedokteran nuklir. Jadi kedokteran ini memanfaatkan sumber radiasi. Ya. Kita sebagai orang farmasi membuat sediaannya yang nanti akan digunakan di bidang kedokteran ini, kedokteran nuklir. Ya. Jadi tugas kita adalah menyiapkan sediaan-sediaan sumber radiasi tadi yang nanti akan dimanfaatkan di kedokteran. Ya. Itu secara ringkas apa itu radiofarmasi. Ya. Nah sayangnya, ya, kalau kita lihat masalah penggunaan radiofarmasi, ini ada kaitannya dengan keprofesian yang lain. Ya. Jadi 3 profesi ini, radiofarmasis, orang instrumen, dan dokter, ini tidak bisa lepas. Ya. Jadi ketiga-tiganya harus ada keterkaitan. Ya. Tidak bisa kita misalnya ada alat, ada dokter, tidak ada sediaan. Ya. Atau ada sediaannya, tidak ada alat, itu juga tidak bisa jalan. Ya. Jadi ketiga fungsi profesi ini harus bekerja sama dengan erat. Nah, kembali tadi, jadi kedokteran nuklir ini bisa untuk diagnostik, untuk terapi, dan tadi studi farmakologi, penelitian, dan lain. Baik, kita lanjutkan ya, sedikit tentang aplikasi sebetulnya ya, aplikasi di dunia kedokteran. Jadi pada prinsipnya tadi kan kita sebutkan bahwa orang farmasi itu membuat sediaannya, sediaan itu nanti kita proses, ya kita racik dan lain-lain, dan terradioaktif, kemudian kita serahkan ke rumah sakit misalnya, maka dokter nanti yang akan mendiagnosis pasien. Ya. Nah kalau kita lihat, sebetulnya tugas seorang radiofarmasis itu kan sama dengan di PP 51, ya, 2009. Itu kan pekerjaan kita, yaitu membuat, menyiapkan, menyimpan, dan dispensing. Ya. Nah, sayangnya tadi bahwa penggunaan sediaan ini harus ada di fasilitas kedokteran nuklir. Ya. Jadi sekali lagi ini tidak lepas dari PP 51 yang terkait dengan pengadaan dan produksi serta distribusi dan pelayanan. Ya. Kita lanjutkan aplikasi. Ya. Jadi saya secara umum saja ini ada 2 aplikasi yang umum. Ya. Pertama, isotop itu digunakan sebagai perunut ya, atau tracer. Ya. Jadi informasi dari sistem ini akan diperoleh berdasarkan radiasi yang dipaparkan dari senyawa yang tertandai oleh isotop tadi, ya,
yang berada di dalam sistem. Artinya si radioisotop harus berada di dalam sistem. Ya. Jadi begitu isotop itu masuk ke dalam sistem, misalnya di manusia, ya masuk ke dalam tubuh manusia, maka akan muncullah nanti hasil gambaran-gambaran biasanya. Ya. Kalau dalam kedokteran nuklir itu disebut imaging, ya image atau pencitraan yang nanti akan dibaca oleh dokter. Ya. Jadi sekali lagi, kalau perannya sebagai perunut isotop itu, maka kita bisa manfaatkan di manusia, hewan, tumbuhan, di industri bahkan, ya, dan sumber daya alam lain. Baik, kita lihat misalnya contohnya ini. Jadi ini yang dimasukkan ke dalam sistem. Ya. Jadi kalau di dunia kedokteran nuklir, itu si pasiennya itu disuntik dengan sediaan radiofarmasi tadi. Ya. Tentu radiofarmasinya harus spesifik tadi kan, kalau ingin melihat jantung, melihat ginjal, paru-paru dan lain-lain, harus kita pilih sediaan radiofarmasi yang bisa menghantarkan ke organ-organ yang akan kita deteksi. Kemudian kita kirim ke rumah sakit, sediaannya ini disuntikan, kemudian pasiennya ditelentangkan di bawah alat yang kita sebut kamera. Ya. Kameranya ada dua, nanti kita bisa lihat gambarnya, ada gamma kamera, ya, atau SPECT, ada yang disebut PET. Ya. Jadi tentu orang yang telah diberi radioaktif ini akan memancarkan radiasi, ya, dan radiasinya ditangkap oleh detektor, kemudian dikonversi ke komputer, komputasi, maka muncullah gambar organ manusia. Ya. Dan gambar organ inilah yang nanti akan dilihat oleh dokter, apakah ada kelainan atau normal dan lain-lain. Jadi pekerjaan farmasi sebetulnya hanya menyiapkan sediaan, kemudian serahkan ke dokter, dokter yang nanti akan mendiagnosis. Ya, itu. Baik, ini contoh yang tadi saya sampaikan. Itu single photon emission computed tomography. Ya. Jadi istilahnya kita sering sebutnya gamma kamera. Ini sebetulnya digunakan setelah pasien mendapatkan sediaan radiofarmasi, kemudian nanti akan dikonstruksi ke gambar yang tadi, ya, yang akan dilihat oleh dokter. Ya. Itu yang disebut SPECT, ya, single photon emission computed tomography. Ya. Kemudian kita lihat ada juga PET. Nah, ini agak berbeda dengan SPECT tadi. Kalau SPECT pada umumnya menggunakan gamma, ya, sinar gamma. Kalau PET ini positron. Ya. Jadi ada yang isotop-isotop tadi yang dihasilkan misalnya dengan akselerator, siklotron. Ya. Itu biasanya menghasilkannya radioisotop pemancar positron. Ya. Jadi alatnya juga khusus, kalau tadi SPECT, ini disebut PET, positron emission tomography. Ya. Biasanya di rumah sakit itu dihibrid dengan computed tomography. Tujuannya tiada lain sebetulnya agar gambar yang dihasilkan lebih tajam, ya, sehingga dokter lebih mudah untuk membaca hasilnya. Ya. Itu SPECT dan PET. Baik. Jadi secara umum kalau kita lihat, ya, kembali kita milih isotopnya. Ya. Isotop tentu ideal buat paling banyak digunakan di dunia kedokteran adalah teknisium. Ini sangat ideal di dunia kedokteran untuk diagnosis, bukan untuk terapi. Ya. Kemudian setelah memilih isotopnya ini, kita kan tadi harus senyawakan, ya, yang hasilnya nanti dapat senyawa bertanda, atau kalau memenuhi syarat farmasi tadi disebut sediaan radiofarmasi. Kemudian disuntikan ke tubuh pasien, kemudian akan terdistribusi di pasien ini, ada metabolisme dan lain-lain, mengikuti pola ADME, ya, absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan lain-lain. Ya. Kemudian setelah misalnya terlokalisir di organ tertentu, itu nanti kita lihat dengan alat tadi, baik PET maupun SPECT. Ya. Maka muncullah gambar yang nanti tadi akan dianalisis oleh dokter. Itu gambaran umum dari cara aplikasi sediaan radiofarmasi di kedokteran nuklir. Ya. Baik. Yang kedua, jadi tadi prinsip perunut. Ya. Yang kedua, prinsipnya bahwa isotop itu betul-betul kita manfaatkan sumber radiasinya.
tentu untuk memanfaatkan sumber radiasi kita tidak harus masukkan ke dalam materi, tidak harus dimasukkan ke dalam tubuh. Ya. Maka kita manfaatkan sinarnya saja. Jadi kalau tadi masuk ke dalam materi, sistem tubuh, kalau ini di luar tubuh. Misalnya untuk terapi kanker gondok misalnya, tiroid. Ya. Nah dengan disinari inilah, maka pasien itu akan terkena efek radiasi, tentu harus dosisnya tertentu, ya. Lokasinya juga tertentu, diukur dengan baik oleh fisika medik misalnya. Nah, efek yang ditimbulkan nanti bisa mengubah fisik, biofisik, kimia, biokimia, bahkan biologi. Yang dimaksud biologi misalnya menghancurkan sel kanker dan lain-lain. Ya. Tapi tadi sinarnya itu berada di luar tubuh. Ya. Ini contoh. Ini yang eksternal tadi ya. Kalau tadi kan dimasukkan ke dalam, ini di luar. Misalnya untuk meradiasi kanker prostat, gitu ya. Di luar, ini tidak disuntikan ke dalam tubuh manusia. Ya. Kemudian ini ada cara lain juga yang kita sebut brachytherapy. Ya. Jadi ada alat ini, alatnya brachytherapy dengan sistem RALS. Ya. Remote After Loading System. Jadi isotopnya ada di sini, kemudian nanti di remote masuk ke organ-organ yang akan diobati. Ya. Jadi pasiennya bisa santai, bisa sambil baca, ya, pada saat diradiasi dengan isotop tadi. Ya. Tentu saja si operator tidak boleh ada di sini, ya, karena radiasinya cukup tinggi. Ya. Jadi operator harus berada di ruangan lain. Ya. Itu yang disebut brachytherapy, ini masuk ke dalam kelompok internal radioterapi. Ya. Baik, ini juga sama, contoh brachytherapy, tapi untuk kanker serviks misalnya. Ya. Jadi si isotopnya tadi dengan alat remote after loading system, brachytherapy, itu ditempatkan di serviks, seperti gambar yang sebelah kiri ini pasien sebetulnya ya. Jadi ini alat brachyterapinya tadi, kemudian ini selang-selang lah katakan ya, untuk menghantarkan isotop ke dalam misalnya ada kanker di situ ya, untuk langsung diobati di tempat ya. Itu yang brachyterapi. Baik. Nah, kita lihat ini prinsip dari aplikasi ya. Baik tadi yang internal, artinya masuk ke dalam materi dimasukkan, maupun dari eksternal, kita harus betul-betul mempertimbangkan masalah benefit risk, ya, untung ruginya. Ya. Jadi gunakanlah nuklir atau radiasi itu kalau betul-betul manfaatnya jauh lebih besar dari mudaratnya. Ya. Ini prinsip dasar sekali. Jadi kalau manfaatnya lebih kecil, jangan digunakan. Ya. Nah, karena itulah ada yang kita sebut di dalam teknik nuklir itu yang kita sebut dengan ALARA. Ya. ALARA itu as low as reasonably achievable. Ini konsep dasar untuk memanfaatkan radiasi. Ya. Jadi setiap penggunaan bahan atau proses radiasi harus senantiasa didasarkan pada ajas manfaat. Ya. Jadi kalau tidak bermanfaat, jangan gunakan radiasi. Itu prinsip pertama. Yang kedua, setiap tindakan proteksi harus maksimal mungkin. Tentu kita juga harus mempertimbangkan faktor sosioekonomi. Jadi kalau mahal, jangan pakai. Ya. Pilih metode lain kalau masih ada. Ya. Itu. Dan yang konsep ketiga, jadi kalau kita ingin terhindar dari radiasi, bahayanya itu, maka gunakanlah radiasi dengan tidak melampaui nilai batas dosis yang telah ditetapkan. Ya. Ini prinsip dasar bagaimana kita menggunakan radiasi yang kita sebut tadi ALARA. Bagaimana di lapangan? Tentu saya biasanya menyingkatkan dengan pejabat. Ya. Jadi gunakanlah pelindung atau shielding. Ya. Jadi kita harus terlindung dari radiasi. Banyak kalau di radiologi kan menggunakan apron misalnya. Ya. Dua, mengatur jarak. Jangan dekat-dekat dengan radiasi. Ya. Itu konsep di lapangan. Kemudian kalau terpaksa misalnya pelindung juga tidak bisa tahan, artinya radiasinya cukup besar, jarak juga mungkin tidak bisa jauh-jauh,
maka terakhir aturlah waktu. Ya. Jangan terlalu lama berada di medan radiasi. Ini prinsip dasar bagaimana kita mengelola radiasi. Gunakanlah pejabat, ya, pelindung jarak dan batas waktu. Ya. Jadi sekali lagi bahwa ujung-ujungnya kita harus meminimais atau memperkecil bahaya, ya, mengurangi dosis. Ya. Jadi itu prinsip dasar dari alarm. Ya. Nah, ini contoh, ya, shielding atau pelindung yang misalnya. Jadi kalau kita menangani zat-zat radioaktif, tentu harus ada wadah. Biasanya wadahnya terbuat dari PB. Kita juga jangan lupa menggunakan sarung tangan. Shieldingnya biasanya dari PB, ya tergantung besarnya radioaktif. Kemudian alat injeksi juga biasanya kita lindungi dengan PB. Ya. Yang perlu diperhatikan karena radiasi itu biasanya mengionkan. Ya. Jadi kalau radiasi ini mengionkan, maka bisa menimbulkan efek biologi dan menimbulkan risiko. Ini tadi kaitannya dengan alarm. Ya. Baik. Nah, jadi sekali lagi, ya, jadi kita harus punya ekstra hati-hati kalau kita menggunakan nuklir farmasi. Ya. Konvensional farmasi mungkin tidak terlalu ketat, tapi kalau nuklir farmasi ada syarat-syarat yang harus kita ikuti. Ya. Baik, begitu juga dalam hal pengiriman, karena ini untuk pengiriman, untuk penggunaan, pemanfaatan itu diatur kalau di Indonesia ada badan khusus namanya BAPETEN, ya, Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Jadi mereka mengatur bagaimana bungkusnya, bagaimana paparan yang dibolehkan ke kita, jadi ketat sekali, sehingga tadi tujuannya untuk bagaimana kita mengaplikasikan alara, ya, itu. Baik. Nah, yang penting, ya, di samping alara, tentu dalam aplikasinya parameter ini sangat penting, ya, dan parameter ini harus disesuaikan dengan tujuan penggunaan. Ya. Perhatikan waktu paruh, ya, misalnya untuk kedokteran tadi jangan yang terlalu panjang-panjang untuk diagnosis, ya. Misalnya yang ideal seperti yang teknisium tadi itu hanya 6 jam atau yodium misalnya hanya 8 hari waktu paruh, ya. Kemudian tingkat energi untuk diagnosis ini juga tertentu, ya. Berkisar antara 100 sampai 400 kilo elektron volt itu energinya. Jenis paparan tadi kan ada alfa, ada beta, ada gamma. Pilihlah mana yang akan kita manfaatkan untuk terapi, untuk diagnosis dan lain. Tentu yang terakhir dari parameter ini unsur kimia. Karena apakah kimiawinya secara kimia dia tercampurkan atau tidak, ya? Atau mudah bereaksi atau tidak dengan isotop. Jadi kita harus memperhatikan keempat parameter penting ini. Ya. Itu baik. Nah, mungkin tadi teori-teorinya sekilas sudah saya sampaikan. Mengingat waktu juga yang terbatas, saya langsung saja ke contoh aplikasi nuklir farmasi di dalam kedokteran. Ini beberapa contoh gambar-gambar saja yang ingin saya tampilkan. Ya, misalnya, oh ini fasilitas dulu, ya. Ini fasilitas produksi tadi, ya, karena radiasinya besar di dalam, maka pelindungnya juga cukup tebal. Kalau paparan radiasinya tinggi, kita juga tidak boleh pakai tangan, ya. Ini pakai manipulator misalnya, ya. Jadi ini diatur bagaimana kita mengerjakan dengan zat radioaktif. Kemudian nanti ini yang konvensional sebetulnya bikin kit, ya. Kemudian nanti juga kalau kita mau mencoba dengan hewan, ya. Dan yang tadi PET atau spek kamera yang digunakan untuk diagnosis pasien. Ya. Baik. Nah, jadi kalau kita gambarkan kembali, ya, jadi tugas farmasis itu sebetulnya tadi, ya, dengan PP 51 itu kita menyiapkan, membuat, distribusi, dispensing, dan lain-lain. Ya. Setelah selesai pembuatan ini, kita akan berikan ke pasien untuk disuntikan dokter. Ya. Kemudian setelah diberikan, ditelentangkan kan dengan alat kamera tadi, prosesnya pencitraan untuk melihat gambar, nanti ada muncul gambar di sini, ini dokter mungkin yang nanti yang akan mengevaluasi. Misalnya di sini ditunjukkan gambar otak gitu ya. Nah, apakah di dalam otak ini ada kelainan atau tidak, itu dokter, bukan tugas farmasi lagi ya. Mungkin orang farmasi harus tahu saja ya,
kenapa bisa masuk ke otak, kenapa bisa masuk ke jantung, dan lain-lain. Nah, itu bagian kita mendesain sediaannya supaya bisa dipakai ke organ-organ spesifik tersebut. Ya, baik. Ini beberapa contoh ya, sediaan untuk diagnostik. Ya. Jadi kalau kita lihat tadi, setiap organ tubuh kita bisa didiagnosis dengan teknik nuklir ini. Ya. Misalnya untuk jantung kita gunakan teknisium tadi isotopnya dengan senyawa penghantarnya MIB, gitu ya, atau tetrafosmin. MAA makroagregat albumin misalnya untuk ke paru-paru. Isotopnya bisa satu saja, teknisium, ya. Karena teknisium ini ideal sekali untuk diagnostik. Waktu parunya pendek sekali, hanya 6 jam, energinya juga hanya 140 kW/volt, jadi sangat-sangat ideal. Jadi hampir dari ujung rambut ke ujung kaki bisa kita deteksi dengan sediaan radiofarmasi. Ya. Baik. Itu untuk diagnosis. Ini kalau kita lihat, ini untuk terapi, ya. Jadi agak beda tadi. Kalau diagnosis, itu hati-hati dengan pemilihan waktu paru dan lain-lain. Ya. Ini juga sama sebetulnya ya, pada saat terapi, tapi tadi yang berperan itu sebetulnya di sini isotopnya. Ya. Kalau tadi kan dihantarkan saja si isotopnya, tapi kalau di sini isotopnya inilah yang bekerja untuk menghancurkan misalnya sel-sel kanker atau apapun yang ada di dalam tubuh kita. Ya, misalnya yang terkenal ini sekarang EDTMP, HIDP, ini untuk paliatif. Kalau ada pasien yang metastase, tentu orang yang metastase itu biasanya sakitnya tidak tertahankan, maka di samping kita memberikan morfin ya yang memang nanti menimbulkan ketagihan, maka kita bisa ganti dengan samarium ya atau rhenium. Baik, itu sekilas internal radioterapi dan diagnostik. Ya. Ini contoh lain. Ya. Jadi tadi contoh umumnya, ini otak misalnya. Jadi tadi saya sampaikan, setiap organ bisa kita deteksi. Ya. Jadi sediaan radiofarmasi untuk melihat otak. Sekali lagi, bahwa yang membaca hasil ini adalah dokter. Ya. Kita hanya menyiapkan sediaan-sediaan yang bisa masuk ke otak. Misalnya sediaan radiofarmasi yang biasa digunakan ethyl cysteinate dimer (ECD) ya, atau HAO ya, hidroksi metil propil amin oksid gitu ya, itu untuk otak. Kemudian ada yang kita sebut juga dakriosistografi. Jadi biasanya ada orang yang air matanya meleleh terus gitu ya, mungkin ada kelainan di dalam saluran air mata, bisa saja kita tetesi dengan zat radioaktif TC pertenetat itu. Ya. Nanti akan kelihatan ada penyumbatan atau ada yang bocor di saluran air matanya itu. Ya. Biasanya sedianya cukup dengan natrium pertenetat saja. Ya, diteteskan, tentu harus memenuhi syarat farmasi. Ya. pH-nya, terus steril, dan lain-lain. Baik, ini contoh kelenjar ludah, ya, kelenjar parotis. Ini juga bisa kita lihat, ada kelainan-kelainan ya, di kelenjar parotis. Kemudian ini untuk tulang, ya. Biasanya kita juga menggunakan sediaan metilen difosfonat, hidroksietil disodium fosfonat, dan lain-lain. Ya. Ini khas untuk tulang. Sebetulnya gampang sekali sebetulnya orang farmasi untuk memilih sediaan ini. Ya. Kalau kita lihat kan di tulang kita kan ada unsur fosfor. Ya. Jadi kita bisa tukar exchange antara sediaan farmasi dengan komponen yang ada di tulang kita. Ya, ini contoh saja untuk tulang. Berikutnya hati. Ya. Jadi sekali lagi, apapun organnya bisa kita deteksi dengan sediaan radiofarmasi. Ya. Kita lihat ini hepatobiliare hati. Ya. Tentu kita masih ingat mungkin ada organ yang disebut RES, ya, reticuloendothelial system. Jadi reticuloendothelial system itu biasanya membuang zat-zat yang asing. Maka gunakan saja misalnya koloid, ya, sulfur koloid injeksikan dengan tentu ukuran tertentu, maka dia akan masuk ke hati. Itu berikutnya ginjal, ya, sama ginjal juga. Ya. Ini gampang kalau ginjal kita milih saja sediaan-sediaan yang tentu akan diekskresikan, apakah lewat tubulus atau glomerulus. Ya. Dan satu catatan penting untuk kedokteran nuklir atau penggunaan sediaan radiofarmasi, selain kita bisa melihat anatomi, gambar ginjalnya, kita juga bisa melihat fungsinya, ya,
seperti grafik ini, ya, kurva. Jadi ini pada saat disuntikan, dia dari bawah, kemudian terakumulasi maksimal di ginjal, kemudian ekskresi. Ya. Nah, kalau pada saat ekskresi ini biasanya tidak mau turun, mungkin menunjukkan kelainan di ginjal. Gitu, ya. Jadi sekali lagi, dokter yang akan menentukan. Ya. Baik, berikutnya ini paru-paru, sama prinsipnya. Jadi ya, biasanya kita menggunakan, kadang-kadang aerosol digunakan, ya, dihisap. Dihisap Cevitat, DTPA, atau gas, xenon, kripton, ya, atau sediaan yang biasa, makro agregat. Jadi untuk paru-paru. Baik, ini flebografi, ya. Jadi kalau kita lihat ada pembengkakan kaki misalnya, ada apa sebetulnya, ya, itu pakai teknik flebografi atau limfosintigrafi. Intik saja dari ujung kaki biasanya, ujung jari, kemudian lihat pergerakannya, tersumbatnya di mana. Ya, itu flebografi atau limfosintigrafi. Ya. Kemudian ini yang berikutnya, ternyata filariasis itu juga, ya, bisa dideteksi. Kalau ini kan sudah besar, sebenarnya tidak harus menggunakan sediaan radioinformasi. Ini hanya penelitian saja membuktikan bahwa betullah sediaan itu bisa masuk ke filaria. Ya. Kalau kita lihat, sebaiknya kan penggunaan sediaan radioinformasi itu untuk deteksi dini, ya. Jadi jangan sudah sampai besar begini percuma, ya. Nah, ini kita lihat ternyata DEC yang biasa diberikan, ya, dietilkarbamasid untuk pengobatan filaria bisa kita manfaatkan untuk diagnosis kelainan. Nah, perlu dicatat juga, ya, bahwa sediaan radioinformasi itu tidak punya efek farmakologi. Jadi misalnya kalau DEC diberikan 6 mg per kilogram bobot tubuh, maka kita cukup 1 mg per satu kali injeksi juga cukup. Ya. Yang penting kan tadi bisa menghantarkan sediaan ini ke organ-organ tertentu. Jadi ini kebetulan ke filarianya. Ya. Tuh. Baik, untuk jantung ini sangat tren, ya. Tren sekarang orang banyak yang terkena sakit jantung, biasanya kita gunakan sediaannya metoksi isobutyl isonitril, ya, atau tetrospasmin. Ini diberikan tentu untuk periksa jantung itu ada dua cara, pada saat stres dan pada saat exercise, ya, istirahat dan exercise. Jadi akan kita bisa lihat, biasanya yang dilihat untuk jantung itu yang sebelah kiri, ya, karena kiri itu lebih besar, seperti ini. Jadi bentuknya juga seperti donat. Kemudian pada saat stres, kita bandingkan dengan exercise, istirahat dengan exercise, itu nanti kita bisa lihat apakah harus diobati atau harus tindak lanjut dengan stenting, ya, atau harus bypass dan lain-lain. Ya. Baik, nah ini yang tadi PET, ya, positron emission tomography. Ada yang baik juga sebetulnya viability. Ya. Viability adalah pemeriksaan untuk membantu dokter menentukan layak tidaknya atau baik buruknya jaringan otot jantung. Di Indonesia kebetulan yang memiliki PET belum banyak, ada 4 atau 5 rumah sakit saja, ya, dan mereka biasanya menggunakan sediaan farmasinya fluorodeoksiglukose. Ya. Oke, ini untuk TBC, ya, TB kalau di paru-paru kan mudah, ya, bisa pakai alat ronsen saja, sinar X, ya. Tapi kalau dia deep seated, artinya dia sembunyi si mikrobanya itu di ujung kaki misalnya atau di perut, kan sulit menggunakan X-ray. Ya. Jadi kalau sediaan radiofarmasi itu akan mengejar si bakteri, Mycobacterium TBC-nya, ya. Karena itu kita pilih saja etambutol. Karena etambutol ini kan terikat, ya, mikolatnya Mycobacterium, ya. Jadi gampang sekali kita pilih etambutol, kemudian kita senyawakan dengan teknisium, berikan, maka si tes etambutol itu akan mengejar Mycobacterium dimanapun, ya, di dalam tubuh kita. Ya, itu. Berikut, nah, ini contoh radiofarmasi untuk tumor imaging misalnya, banyak sekali sedang tren. Ya. Itu. Yang tadi untuk demensia juga, Alzheimer, menggunakan PET. Ya. Jadi itu yang penting buat kita ketahui. Ya.
Ada yang mempunyai prospek, ya, namanya BNCT. Ya. Ini boron neutron capture therapy. Ya. Ini belum ada di Indonesia sebetulnya, ya, baru tahap penelitian saja, walaupun sudah lama penelitiannya. BNCT ini punya prospek untuk pengobatan kanker. Ya. Jadi kalau kita lihat prinsipnya, BNCT demikian. Jadi pasien itu diberi senyawa boron, tentu senyawa boron itu dalam bentuk sediaan farmasi tentu saja, ya. Yang penting ada boronnya. Kalau boron itu nanti terkena neutron, maka keluarlah alfa, ya, sinar alfa ini, alfa partikel. Nah, alfa partikel ini yang nanti akan menghancurkan sel-sel kanker, tumor di dalam pasien kita, ya. Mudah-mudahan beberapa tahun ke depan BNCT bisa di Indonesia, ya. Baik, BNCT itu yang penting. Nah, sekarang dari tadi kalau kita sudah bicara masalah diagnosis, terapi, ini peran lain yaitu dalam tadi pengembangan obat, ya. Umumnya kita menggunakan ilmu farmakologi sebetulnya, ya. Karena itu kita sebut radiofarmakologi. Jadi ilmu farmakologi yang menggunakan isotop radioaktif. Ya. Jadi kalau ini kan sudah biasa kita, ya, bagaimana farmakodinamik, bagaimana farmakokinetik. Jadi kelebihannya tadi kita bisa menggunakan zat radioaktif tanpa harus kita ekstraksi darah misalnya, ya, atau lain-lain. Ya. Jadi langsung bisa kedeteksi dengan alat-alat detektor radiasi. Ya. Oke. Nah, dalam penemuan obat baru biasanya radioisotop yang umum digunakan itu biasanya kita gunakan tritium, nitrogen, karbon, fosfor. Jadi kalau kita lihat ini semuanya ada di dalam unsur kimia. Ya. Jadi kalau kita meneliti obat, mungkin ada komponen-komponen karbon atau hidrogen bisa kita ganti dengan isotop. Ya. Sebenarnya karbon 14 ini merupakan radioisotop pilihan di studi farmakokinetik. Ya. Tapi sintesisnya mungkin agak sulit. Ya. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang kita bisa beli di luar negeri, ya, diimpor senyawa apapun yang bertanda karbon 14. Tritium sebetulnya sangat mudah kita reaksikan. Sayangnya tritium ini tidak atau jarang stabil, ya. Dia suka pindah posisinya, ya. Itu. Jadi sekali lagi pemilihan isotop, posisi di dalam senyawa ini harus kita ketahui, ya. Jangan sampai putus ikatannya sehingga kita mengejar-ngejar senyawa, tetapi yang kita deteksi akhirnya hanya isotopnya. Ya, itu. Jadi kelebihan yang di dalam radiofarmakologi ini, kalau kita menggunakan isotop, bahwa keradioaktifnya mudah deteksi dan dapat terkuantifikasi. Ya. Kemudian mahal sekali radiofarmakologi itu, studi farmakologi atau pengembangan obat baru itu. Nah, dengan menggunakan radioisotop kita dapat menghemat baik itu dari sisi biaya maupun waktu. Ya. Baik, ini contoh tadi, ya. Radio imaging, ya, tidak harus dibedah-bedah, kita pakai alat tadi, kamera saja, kita bisa lihat penyebaran sediaan di dalam tubuh hewan. Kalau ingin lebih detail, memang kita harus bedah distribusi kemana obat tersebut terdistribusi. Ya. Baik, ini saya ngejar-ngejar waktu, sedikit lagi saja mungkin, ya. Jadi di bidang lain, ya, selain kedokteran itu, misalnya isotop itu bisa untuk sterilisasi radiasi tadi, untuk food irradiation, ya, untuk pengawetan supaya tidak mudah tunas dan awet, ya, tidak terkena mikroba. Kemudian juga masalah polimer, ya, plastik lebih tahan, lebih kuat, atau kondom juga bisa, ya, diperkuat gitu, ya. Kemudian sebagai tracer, jadi tadi ada senyawa bertanda untuk mempelajari reaksi kimia, kemudian transfer di industri, ya. Kemudian polutan ini juga bisa kita lakukan. Nah, yang biasa isotop tadi bisa menggunakan fosfor, sulfur, ya, yodium 125 dan lain-lain. Ya. Baik, sedikit lagi. Ini sterilisasi. Ya. Jadi kelebihan ini kan tidak ada panas sebetulnya radiasi itu, kemudian juga tidak harus dibuka. Jadi ini siap kirim, ya. Jadi kan radiasi itu bisa nembus. Jadi kalau untuk konvensional kan kita harus buka dulu, dibungkus nanti, ya. Tapi kalau ini
ini karena radiasi itu bisa menembus, maka di dalam box-box saja kita langsung radiasi. Ya, itu untuk teknologi pangan ini juga tadi ya bisa memanfaatkan untuk pengawetan, untuk pertumbuhan tunas supaya terhambat, ya, untuk karantina supaya awet, ya, ikan dan lain-lain. Baik, ini satu lagi tentang analisis. Ya. Orang farmasi juga bisa menganalisis misalnya terkait dengan pencemaran lingkungan, toksikologi, masalah gizi, dan lain-lain. Prinsipnya tadi sama dengan membuat isotop sebetulnya. Ya. Jadi sampelnya dimasukkan ke sumber iradiasi, kemudian dikeluarkan, diukur, maka muncullah nanti spektrum. Nah, spektrum ini bisa kita analisis, baik itu kualitatif maupun kuantitatif. Ya. Baik. Nah, sebagai rangkuman mungkin yang terakhir, jadi efek nuklir itu telah banyak menunjukkan perannya, khususnya di bidang farmasi dan kesehatan yang menjadi salah satu komponen kebutuhan dasar manusia. Ya. Kemudian tadi sediaan dari farmasi adalah senyawa yang mengandung unsur radioaktif atau senyawa yang menggabungkan unsur radioaktif ke dalam molekul aktif secara biologis, akumulasi, dan tadi di dalam proses pencitraan diagnostik atom radioaktif sering ditandakan, ya. Jadi ini supaya menghantarkan ke organ-organ tertentu tadi, ya. Kemudian kalau dalam terapi tentu partikel alfa, beta ini dirancang untuk menghancurkan sel-sel. Nah, untuk menjadi nuklir farmasis memang harus ada keahlian khusus mungkin, ya. Di samping memiliki kompetensi di bidang farmasinya, di seseorang itu harus mengikuti program pendidikan, pelatihan khusus untuk bisa menangani, membuat, menyiapkan bahan radioaktif, mengirimkan bahan radioaktif, memahami peraturan perundangan, ya, pada saat penggunaan, distribusi, termasuk pemahaman limbahnya juga, ya. Karena di rumah sakit misalnya ada limbah walaupun tidak. Baik. Nah, hampir terakhir, ini lapangan kerja sebetulnya, ya. Seorang nuklir farmasis itu bisa secara profesional, bisa di rumah sakit, bisa sebagai academician, ya, bisa di industri atau di pemerintahan atau swasta, ya, di research institute. Kemudian ini beberapa rumah sakit yang memiliki fasilitas kedokteran nuklir ada di Medan, Padang, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, Surabaya, Samarinda, dan ada rencana nanti di Bali dan Manado. Ya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan, walaupun terburu-buru dan mungkin sifatnya secara umum, mengerti tidak nuklir atau nuklir. Ya. Jadi jika kita ingin mengembangkan karir secara intelektual dan ilmiah, kita berkesempatan untuk berinteraksi dengan beragam ilmuwan, dokter, dan teknologi, maka nuklir farmasi merupakan tantangan kita. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada komentar atau yang ingin ditanyakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tidak bisa lewat email dan lain-lain. Terima kasih Pak Nofran. Ya, Prof. Terima kasih Prof. Aang. Dari materinya yang sangat menarik sekali, ya. Ada alara, ada pejabat tadi, ya. Singkatan yang sangat gampang untuk kita ingat, ya. Akronim yang sangat bagus. Prof, ini sudah masuk beberapa pertanyaan untuk kedengaran suara saya, Prof, ya? Ya, saya coba. Ada yang pertama, ini dari saudara Leonardo dari Fakultas Farmasi Ubaya. Pertanyaannya adalah, apakah saat ini ada prodi S2 khusus untuk radiofarmasi atau nuklir farmasi di Indonesia? Dan apakah Prof memiliki sarana pustaka yang fokus untuk membahas radiofarmasi atau nuklir farmasi? Ya. Langsung dijawab saja. Boleh, Prof, kalau mau langsung. Ya. Jadi prodi S2 kebetulan tahun-tahun lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, Unpad membuka program studi S2. Ya. Baru ada di Unpad, Universitas Pajajaran. Kemudian yang sekarang ini sedang dibahas mungkin, ya,
akan ada katakanlah profesi apoteker yang khusus mendalami bidang radiofarmasi. Itu baru dirancang, saya belum tahu kapan akan dilaksanakan, tapi dari PTFI kalau tidak salah ya, itu sudah juga meminta ke kita untuk mencoba menginventarisir ya, siapa-siapa yang bisa dijadikan seorang radiofarmasis. Ya. Tentu tadi banyak syarat-syaratnya, ya paling tidak kita harus pelatihan dan lain-lain. Kalau untuk S2 memang tadi ada program khusus. Ya. Ada beberapa yang sudah lulus S2, mungkin tidak lebih dari 10 ya di Indonesia, dari UNPAD tadi. Ya. Kemudian sarana pustaka ini sekarang sih mudah ya, dengan adanya jaringan sosial, media, ya, internet itu banyak sekali. Kalau ingin khusus mungkin Pak Leonardo bisa ke Batan, ya. Di situ banyak literatur-literatur, bahkan jurnal-jurnal ilmiah yang mutakhir, ya, yang tren-tren terakhir bisa ditemukan di Batan. Ya. Bisa dikomunikasikan saja langsung ke Batan, atau nanti mungkin saya bisa kirimkan email, ya, atau dengan media lain ke Pak Leonardo ini, asal Bapak silakan aja ngirim WA atau apa ke saya. Ya. Itu Pak Nofran. Berikutnya Prof, dari saudari kayaknya ini, saudari Pompi. Izin Dari bertanya, mana? saudari Pompi, darinya Ya. tidak disebutkan di sini. Dari Ya. saudari Pompi ingin bertanya, jika sediaan farmasi, apakah ada sediaan farmasi yang berasal dari radioaktif itu memiliki kemungkinan untuk terjadinya mutasi pada sel-sel pasien yang menggunakannya? Jika iya, seberapa besar kemungkinan terjadi mutasi tersebut? Ya. Cukup satu? Baik, saya langsung juga jawab. Ya. Jadi kalau sediaan radiofarmasi untuk diagnosis, ya, jadi saya sampaikan bahwa isotopnya tentu dipilih yang ideal. Ya. Kesankan yang tren dipakai itu sejak teknisium, ya, 99M itu ditemukan tahun 1937. Itu sampai sekarang belum ada yang bisa menggeser. Teknisium itu sangat ideal karena waktu paruhnya pendek sekali, hanya 6 jam. Ya. Jadi misalnya kalau saja ada kesalahan, nyuntik dan lain-lain, bisa diulang ya, besoknya misalnya. Apalagi kalau diekskresikan. Kemudian energinya ya, ideal sekali, hanya 140 kilo elektron volt. Ya. Tadi ideal itu 100 sampai 400. Ini hanya 140. Ya. Kemudian yang dipancarkannya gamma murni. Ini yang akan punya linear energy transfer, LED, ya, yang kecil. Jadi beda dengan alpha beta. Kalau alpha beta, linear energy transfernya besar. Ya. LED ini, linear energy transfer, itu dipengaruhi oleh jarak jangkau sebetulnya. Ya. Jadi kalau tahu kan kita alpha beta itu jarak jangkaunya pendek sekali. Ordernya hanya milimeter sampai sentimeter. Jadi kalau dia nempel di organ kita, maka alfa beta akan lama di tubuh kita yang memancarnya. Tapi kalau gamma, dia akan terbagi kemana-mana. Sehingga kalau untuk internal, maka alfa beta kita hindari untuk diagnosis. Ya. Tapi untuk diagnosis pilihlah gamma. Ya. Itu. Kemudian apa mungkin terjadi mutasi? Ya. Jadi kalau untuk diagnosis jelas tidak mungkin, ya, karena betul-betul ada syarat-syarat khusus. Apalagi tadi kalau kita mempelajari alara, ya, gunakan kalau bermanfaat saja, hindari batas dosis. Tetapi untuk yang terapi ada kemungkinan, bukan mutasi mungkin ya, akan timbul side effect. Ya. Dampak dari radiasi itu ada yang kita sebut stokastik, ada yang disebut non stokastik. Ya. Non stokastik itu adalah dampak langsung. Jadi kalau kita misalnya pada saat tertentu menangani zat radiasi, kemudian ada tanda-tanda misalnya kita mual-mual, muntah, atau mata kita merah, itu yang disebut non-stokastik effect. Ya, jadi langsung. Sedangkan yang stokastik, tadi itu dampaknya biasanya puluhan tahun kemudian. Karena itu biasanya dokter akan menanyakan dulu usia kalau seseorang misalnya di terapi yodium 131. Yodium 131 kan jelas untuk gonok, ya, untuk tiroid,
itu dosisnya agak tinggi, bisa sekitar 100, 150 milikuri dan berulang digunakan, itu bisa menimbulkan efek yang stokastik. Efek yang stokastik itu kan tidak jelas sebetulnya, ya, karena efeknya akan muncul setelah puluhan tahun kemudian. Apakah mungkin nanti dampak yang ditimbulkan karena stokastik itu akibat radiasi atau akibat lain? Kita tidak tahu. Ya. Jadi paling tidak, perhatikanlah tadi alara dan pejabat itu kalau kita menggunakan. Mutasi kalau dosis kecil tidak mungkin terjadi. Ya. Dan alhamdulillah saya itu untuk sekedar berbagi wawasan saja, mungkin berbagi pengalaman. Ya. Saya 38 tahun bekerja di Batan, alhamdulillah. Rambut saya tidak disemir, masih hitam. Saya juga punya anak. Bahkan saya itu dengan istri saya baru punya anak setelah 8 tahun atau 9 tahun. Ya. Tadinya saya juga sudah menduga ini akibat radiasi, karena pada saat menikah itu saya sudah pada pas awal-awal menikah saya bekerja di Batan, bahkan tugas akhir saya di Batan, ya. Gitu. Nah, setelah 8 tahun, 9 tahun itu istri saya masuk Batan juga, jadi karyawan Batan juga. Dan pada saat itu baru setahun masuk Batan, nah, istri saya hamil. Alhamdulillah. Jadi saya ingin membuktikan ke teman-teman bahwa tadi istilah mandul itu praktislah tidak ada, ya. Bahkan senior-senior saya banyak yang anaknya kembar, anaknya yang 10, 11, dan lain-lain. Subur loh dengan radiasi. Itu dari Ibu Popi, ya. Terima kasih. Ya, cukup banyak antusias untuk bertanya aja, Prof. Kita lanjut. Nah, kalau masih ada waktu. Ya, dari Saudari Safitri ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama itu bedanya antara peran lulusan teknik radiologi dan nuklir farmasi. Radiologi dan lulusan nuklir farmasi itu apa perbedaan utamanya? Ya. Kemudian untuk peluang karir apoteker di bidang nuklir, farmasi nuklir, sepertinya tadi sudah dijelaskan juga. Ya, sudah. Lalu tentang bahasan quality control dan distribusi sediaan radiofarmasi. Bagaimana cara untuk menjaga stabilitas sediaan radiofarmasi tersebut? Iya, oke. Dan satu lagi yang terakhir, di Indonesia apakah sudah ada untuk sarana untuk memproduksi sediaan radiofarmasi? Iya. Ampun, Prof. Baik. Dari Saudari Safitri Widianti. Ya. Baik, yang pertama mungkin ya, beda antara radiologi dan nuklir farmasi atau kedokteran nuklir sebetulnya ya. Ini bidangnya bidang kedokteran. Jadi sebenarnya masih ada perdebatan antara radiologi dan kedokteran nuklir. Ya. Kalau saya lihat di beberapa rumah sakit, kedokteran nuklir itu ada di bawah radiologi. Mungkin hanya di Hasan Sadikin, ya, kedokteran nuklirnya terpisah dari radiologi. Jadi kalau secara selintas saja mungkin tidak terlalu mendalam. Kebanyakan di nuklir farmasi itu menggunakannya sumber radioaktif terbuka, ya. Jadi ikut bermetabolisme di dalam tubuh. Itu prinsip dasar dari sediaan radiofarmasi untuk kedokteran nuklir. Dia ikut metabolisme di dalam tubuh, ya. Jadi ikut ADME. Tetapi radiologi, kebanyakan mereka itu menggunakan sumber tertutup. Jadi lebih banyak tadi prinsip yang kedua, menggunakan sinarnya. Ya. Jadi misalnya untuk pengobatan kanker kodok tadi ya, tiroid, itu kan disinari dari luar. Itu lahannya radiologi. Ya. Kalau kita ingin memisahkan. Ya. Tetapi kalau itu diinjeksikan, misalnya ke dalam tubuh, maka itu lahannya kedokteran nuklir. Itu. Ya. Jadi sebentar ini memang ada beberapa rumah sakit yang membawakan kedokteran nuklir di bawah radiologi, tapi Hasan Sadikin itu berdiri sendiri kedokteran nuklirnya di luar radiologi. Ya. Spesialisasinya tentu kalau radiologi itu radiolog dokter ya, tetapi kalau kedokteran nuklir namanya SPKN, spesialisasi kedokteran nuklir. Di Indonesia belum banyak, mungkin belum 100 ya, yang punya gelar atau spesialisasi kedokteran nuklir. Ya.
tapi sudah tersebar di beberapa rumah sakit tadi yang saya sampaikan. Itu ya. Itu prinsip dasarnya saja. Kemudian peluang karir tadi sudah saya sampaikan ya, kita bisa berkarir di mana saja. Apalagi kalau ilmu farmasi, ya, ilmu farmasi itu kan kalau saya katakan ilmu bansi ya, segala macam dipelajari. Ya. Mau biologi, mau kimia, mau matematik, fisika. Ya. Jadi kita tinggal nambahin ilmu nuklirnya sedikit, alhamdulillah ya, dan insya Allah kita bisa bekerja di bidang apapun. Di luar tadi apa yang telah saya sampaikan ya di slide tadi. Kemudian quality control sediaan radiofarmasi ya. Jadi yang penting selain sama dengan sediaan konvensional ya, kalau injeksi misalnya kan harus steril, bebas pirogen dan lain-lain. Yang penting di dalam sediaan radiofarmasi itu ada dua sebetulnya, yaitu kemurnian radiokimia dan kemurnian radionuklida. Ya. Yang dimaksud kemurnian radiokimia itu adalah persentase pengotor ya, yang berada di dalam bentuk kimiawi. Jadi misalnya ada sediaan tadi teknisium DTPA, maka di dalam teknisium DTPA itu tidak boleh sebagai pengotor radiokimia. Yang kita harus deteksi di uji kualitas dengan cara yang simpel saja, kromatografi. Ya, asal kita tahu RF-nya, kita bisa menghitung persentase. Di dalam farmakope, Indonesia mungkin masih yang lama, tapi di farmakope USP atau BP, itu syaratnya ada yang 90%, ada yang 95% pengotor radiokimia. Nah, di samping pengotor radiokimia, ada yang disebut pengotor radionuklida. Pengotor radionuklida itu artinya tidak boleh ada nuklida lain di dalam sediaan itu. Jadi misalnya tadi ada sediaan yodium atau ada sediaan teknisium, maka tidak boleh ada nuklida-nuklida lain, isotop lain. Ya. Jadi misalnya di teknisium, maka tidak boleh ada molybdenum misalnya. Di yodium tidak boleh ada tellurium misalnya. Itu yang disebut pengotor radionuklida, dan itu ditentukannya dengan cara khusus namanya multi-channel analyzer. Jadi kita akan mengukur spektrum energinya, karena spektrum energi itu adalah ciri khas atau sidik jari dari suatu unsur radioaktif. Ya. Bagaimana dengan stabilitas? Stabilitas itu tentu ya tadi, karena radiasi itu biasanya sifatnya oksidatif, ada yang primer, ada yang sekunder sifatnya. Ya. Primer itu bisa berasal dari sediaan radioaktifnya yang akan merusak zat radioaktif, zat senyawanya tadi. Kalau yang sekunder ya, itu biasanya larutannya yang terkena duluan. Misalnya larutan injeksi kan ada di dalam air. Ya. Nah airnya itu terkena radiasi dulu. Kalau air terkena radiasi kan akan menjadi radikal H2 dan O2. Dan H2 kalau O2 bereaksi kena radikal, dia sudah kuat mengenai senyawa yang ada di dalam sediaan itu tentu. Ya. Itu yang harus kita perhatikan di samping tentu waktu paruh ya, kan sediaan radioaktif itu punya waktu umur ya. Jadi kalau misalnya teknisium 6 jam akan meluruh setengahnya. Yodium 8 hari, maka dalam 8 hari turun setengahnya. Ya. Jadi kalau sudah kecil tentu tidak bisa digunakan lagi. Itu masalah stabilitas. Kemudian di Indonesia apakah sudah ada sarana produksi? Ya. Sementara ini karena harus ada izin khusus, ya tadi saya sampaikan ada Bapeten, kemudian kita juga diawasi oleh International Atomic Energy Agency, jadi harus ada khusus sarana produksi. Kalau di Indonesia hanya Batan, ya, sarana produksi itu, kemudian ada semacam BUMN itu, ada yang disebut Inuki, ya, di Serpong. Walaupun agak tersendat. Ya. Tapi kalau Ibu Safitri tadi menginginkan informasi lebih jauh, silakan kontak Pusat Produksi Radioisotop kalau tidak ganti namanya. Itu di Batan di Serpong ya. Atau bisa kontak Batan yang pusat ya, nanti dari situ ditunjukkan ya, kemana harus menghubungi. Tapi perlu dicatat ya, tidak bisa kita mengerjakan zat-zat radioaktif di sembarang tempat. Jadi ada syarat-syarat khusus,
ruangannya harus bagaimana, sirkulasi udaranya bagaimana, membuang limbahnya bagaimana. Jadi itu hal-hal yang harus diperhatikan. Demikian Pak Nofran untuk Bu Sapitri. Ya. Ya, ini ada yang ingin berinteraksi langsung ya, Prof. Iya, mangga. Silahkan Saudara Sohadi Waria. Pak Sohadi. Ya, mangga. Ya, silakan. Ya, Pak Sohadi. Bapak Sohadi Waria. Halo, assalamualaikum Pak Ang. Waalaikumsalam. Ini apa namanya? Kalau untuk apa namanya mensterilkan ya, sediaan radiofarmasi itu dilakukannya dengan teknik sterilisasi dengan radiasi gitu atau gimana? Ya, baik. Yang satu, Pak Sohadi. Ya, itu aja pengen tahu. Terima kasih. Jadi sekali lagi, bahwa sediaan radiofarmasi itu kan mengandung zat radioaktif. Ya. Sebetulnya dengan aktivitas tertentu, sediaan itu otomatis steril sebetulnya. Ya. Tetapi sediaan radiofarmasi itu kan tadi terbentur dengan waktu paruh, misalnya 6 jam. Ya. Iya. Kalau kita punya sediaan radiofarmasi yang waktu paruhnya 6 jam, tidak mungkin kita mengirim ke tempat yang jauh. Ya. Misalnya produksi di Jakarta yang minta di Padang atau di Medan tadi, ya tidak mungkin kita mengirimkan karena akan habis di jalan. Karena itu biasanya kita pisahkan antara sediaan radioaktifnya di dalam bentuk generator radioisotop. Sayang saya tidak sempat untuk menjelaskan generator radioisotop. Kemudian untuk sediaan farmasinya kita sediakan dalam bentuk kit kering biasanya, ya. Jadi nanti kalau mau dipakai baru dicampurkan antara isotop yang keluar dari generator sistem tadi dan kit. Kit itu seperti misalnya sirup amoksisilin yang kering ya. Jadi baru bisa dimanfaatkan kalau sudah ditambah air. Kit juga sama. Bisa digunakan kalau ditambahkan isotop dari generator itu. Bagaimana cara sterilisasi? Nah, kalau kit kan jelas kering tidak ada isotopnya ya. Jadi bisa dengan radiasi atau di autoclave misalnya kalau kuat ya, kalau tahan. Tapi kalau sediaan jadinya misalnya gunakan saja pakai Millifor ya. Millifor penyaring bakteri 0,22 mikron ya. Itu cara yang simpel ya. Jadi sekali lagi sediaan radiofarmasi itu yang jadi masalah terbentur di waktu paruh ya. Tidak mungkin kita harus mensterilkan dengan autoclave misalnya ya. Karena akan habis nanti radioaktifnya. Ya. Itu Pak Sohadi mungkin. Terus ini Pak, satu lagi. Uji sterilitas apa dilakukan gitu? Bagaimana? Uji sterilitas dilakukan? Iya, uji sterilitas. Terutama untuk kit tadi. Kit kan kita bisa bikin ratusan. Ya. 120 misalnya satu fridge dryer itu kita bisa ambil sampel untuk kita cek steril atau tidaknya. Atau sampel yang akan dikirim ke rumah sakit. Ya. Kita ambil sampelnya, kemudian tes. Ya. Cuma ya itu kendalanya, kalau waktu paruhnya pendek tadi kan tidak mungkin kita harus nunggu dulu, misalnya untuk meriksa jamur harus nunggu 1 minggu, ya. Nah, jadi kita sampling saja tadi, kalau untuk kit gampang, tapi untuk radioisotopnya, karena dia bersifat radioaktif, sifatnya oksidatif, dia akan steril, dan tidak mungkin kita harus nunggu waktu untuk mensterilkan dengan autoclave. Ya. Itu Pak Sohadi. Ya, terima kasih Pak. Jadi kamu mencet. Baik, Pak Nofran. Masih ada, Nofran? Mungkin waktunya ya. Tidak ada suaranya, Pak Nofran. Oh, Pak Nofran itu di mute. Iya, ya maaf Prof. Ya, mengingat pertanyaan yang masih banyak dan waktu kita yang sudah sedikit menipis, kita acak saja ambil 2 pertanyaan lagi ya, Prof. Iya, enggak. Nah, ini ada pertanyaan dari Saudari Brenda. Saudari Brenda menanyakan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan ekresi sediaan radiofarmasi apabila terjadi toksisitas. Bagaimana upaya untuk mengekresi sediaan radiofarmasi jika terjadi toksisitas pada pasien? Dari Saudari Brenda Norton Sujaya.
Ya, sekali lagi, itu satu aja. Satu Oke, pertanyaan. ya. Jadi sekali lagi, ya, untuk memilih sediaan tentu pada awalnya kan diteliti dulu, ya. Jadi uji toksisitasnya kita lakukan, apakah sediaan itu toksik atau tidak, biasa. Uji preklinis ke hewan ya sebelum kita lakukan uji klinis. Jadi praktis sebetulnya kalau bicara toksisitas, sediaan-sediaan yang sudah lepas itu jelas tidak akan toksis. Tetapi kalaupun misalnya terjadi, misalnya ada yang tidak tahan atau alergi, itu bisa saja pakai semacam sediaan farmasi biasa saja. Ya. Kalau misalnya tercemar dengan ada yang logamnya, ya kita bisa kan pakai DTPA, ya, atau dipakai laksan juga sama ini. Jadi prinsip kerjanya sama dengan sediaan farmasi biasa saja, tidak ada bedanya. Bedanya hanya ada radiasi saja sebetulnya. Jadi tidak terlalu beda antara sediaan konvensional yang tidak ada radioaktifnya dengan sediaan radioaktif. Jadi seperti misalnya cemaran yodium yang suka terbang ke atas itu kan mencemari lingkungan. Kita bisa gunakan KI misalnya ya. Atau tadi kalau ada logam-logam kita pakai DTPA atau EDTA ya. Itu diperbolehkan digunakan. Itu Bu Reda. Baik. Nah, yang terakhir ya, Prof. Yang terakhir dari saudara Fazar Hamziah, ini tentang cara meyakinkan masyarakat. Nah, saudara Fazar ini menanyakan bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat terhadap sediaan radiofarmasi yang aman, sementara masyarakat menganggap sediaan radiofarmasi tersebut kan banyak menimbulkan efek samping, padahal sekarang itu sudah banyak yang menjadi gold terapi seperti pada kemoterapi dan pada ronsen, kardioterapi dan lain-lain. Dan bahkan dokter sekalipun belum banyak yang memiliki gelar SPKN tadi, Prof. Bagaimana cara untuk meyakinkan masyarakat tersebut? Baik. Jadi ini masalah komunikasi sebetulnya ya. Jadi tadi saya sampaikan pada awal, memang kita itu mengenal nuklir akibat bom ya, bom atau kecelakaan-kecelakaan. Jadi intinya sosialisasi yang harus kita tingkatkan ya, harus gencar. Tapi sebetulnya kalau saya survei dari sejak saya menjadi atau aktif di Batan, kalau untuk nuklir maksud damai, kecuali PLTN yang masih jadi masalah, kalau untuk pertanian, kedokteran, industri dan lain, sebenarnya tidak ada masalah. Siapapun menerima asal diberi pengertian saja. Tidak ada side effect yang ditimbulkan dari pemberian sediaan radiofarmasi. Dalam kuliah saya sering menyampaikan ada seseorang di Vietnam itu namanya Achan Mia, ya, Achan Mia, yang diberikan atau setelah dia mengkonsumsi yodium 131 sekian kuri gitu ya, dia terakhir masih segar saja, dia punya istrinya 4, anaknya juga puluhan ya, jadi tidak ada side effect untuk itu, kecuali tadi yang harus dipertimbangkan efek yang stokastik gitu ya, efek yang mungkin munculnya akan puluhan tahun kemudian yang kita tidak jelas sebetulnya apakah karena radiasi atau bukan karena radiasi ya. Itu saya kira apalagi tadi pertanyaannya sediaan. Sudah, Prof. Pertanyaannya tadi cuma untuk cara bagaimana untuk meyakinkan masyarakat, karena sudah banyak sekali sediaan radiofarmasi yang menjadi gold terapi dari berbagai macam penyakit saat ini. Ya. Mungkin tadi prinsipnya ya, kalau tidak ada cara lain, ya kita mau tidak mau harus pakai nuklir ya. Tapi ikuti tadi ALARA itu. Ya. Jadi sediaan radiofarmasi itu sebetulnya bukan satu-satunya cara diagnosis ataupun pengobatan, masih ada. Ya. Misalnya saja kalau kita RIA, ya, radio imunoassay atau imunoradiometric assay itu di lab-lab klinis, ya. Mereka itu menggunakannya untuk deteksi hormon tiroid, T3, T4, T1, tidak ada pilihan lain kecuali teknik nuklir, ya. Karena dengan teknik lain tidak sensitif, ya. Jadi itu tinggal masalah pilihan saja. Kalau ada yang lebih baik silahkan, tapi pertimbangan tadi ALARA
Kalau harganya mahal, jangan pakai. Tetapi kalau bersaing, ya silakan. Itu saja mungkin ya. Baik. Baik, Prof. Ya. Karena waktu kita yang sudah menipis, pertanyaan yang masih belum terjawab, apakah bisa ditanyakan langsung melalui email nih, Prof? Oh, bisa. Silakan. Bisa. Nanti akan Emailnya silakan. saya share email Prof di Ya, kolom boleh. komentar. Nanti Terutama yang pakai Hanafiah BDG ya. Ya, Hanafiah BDG@gmail.com. Ya. Insya Allah saya jawab semua. Ya. Bagi untuk para peserta yang pertanyaannya belum terjawab, kami dari panitia mohon maaf karena keterbatasan waktu dan bisa di-emailkan langsung jika ingin bertanya kepada Prof. Aang melalui email yang akan saya tulis di kolom komentar ya. Kemudian karena waktu kita yang tidak banyak, sebelum saya akhiri, mungkin ada sedikit kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi kuliah kita tadi, Prof. Tidak sempat saya lanjutkan ini. Ya, tadi yang saya bisa ambil sedikit untuk sediaan radiofarmasi itu yang harus kita gunakan adalah jika mempunyai manfaat yang lebih besar daripada mudaratnya ya, Prof. Prinsipnya, lalu tindakan proteksinya harus maksimal dan juga harus melampaui nilai batas yang sudah ditetapkan, jangan sampai melampaui nilai batas yang ditetapkan. Dan tadi yang saya sangat apresiasi sekali dari akronim yang dari Prof sampaikan, yaitu ALARA dan pejabat, yang akan sangat saya ingat sekali itu prinsip dari penggunaan radiofarmasi. Kalau saya bisa contohkan sedikit, yang disebut pejabat itu seperti ini ya. Saya kebetulan punya alat namanya sound detector. Ya. Ini ya, sound detector. Ini bunyinya keras sekali. Ya. Jadi kalau kita lindungi alat ini dengan sayang, ini ada alat namanya sound detector. Ya. Jadi sound detector itu kalau ada radiasi dia bunyi keras seperti ini. Ya. Kemudian kita bisa menggunakan pelindung untuk menghindari supaya si radiasi itu tidak terkena kepada badan kita. Ya. Jadi caranya tadi kalau ada radiasi, maka misalnya ini saya bawa zat radioaktif, itu kita jauhkan, gitu ya. Maka dia akan berhenti. Kemudian tadi kalau pakai jarak, kita jauhi saja. Ya. Kalau kita terpaksa harus menangani radiasi, maka aturlah waktu kalau pelindung tidak mencukupi. Itu Pak Novan. Ya. Terima kasih Prof. Alhamdulillah seri webinar kita yang ke-9 kali ini sudah terlaksana dengan lancar dan baik. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prof. Aang sebagai narasumber yang sudah berbagi ilmunya yang sangat bermanfaat, berbagi waktunya yang kami rasa sangat sulit sekali, tapi rela meluangkan waktunya di sore hari ini, ya. Dan juga terima kasih kepada para peserta. Dan saya ingatkan lagi untuk jangan lupa untuk mengisi absensi, dan yang pertanyaannya yang belum terjawab silahkan di-emailkan di email yang sudah dituliskan di kolom komentar. Dan saya juga terima kasih atas apresiasi dari para peserta yang sangat tinggi dan sangat luar biasa. Kita ucapkan alhamdulillah. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di lain waktu. Terima kasih banyak Pak Novan dan para peserta. Sama, Prof. Ya, terima kasih Prof. Aang sudah ikut meramaikan. Ya. Saya izin end meeting ya untuk kegiatan kali ini. Nanti kita bertemu lagi di hari Selasa tanggal 4 Agustus tentang komputer drug design dan juga farmasi kelautan. Oke, nanti untuk linknya akan kita share secara masif seperti kemarin. Terima kasih pada para peserta. Saya izin untuk end meeting. Sampai jumpa. Stay safe untuk semua. Sehat selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.